Sebuah negara yang selama lebih dari 7 dekade berdiri tegak di panggung internasional, kini goyah, terpojok, dan ditinggalkan oleh mereka yang selama ini disebut sekutu. Israel. Sebuah negara yang dibentuk di atas sejarah panjang konflik, perjuangan, dan dukungan Barat yang nyaris tak terbatas. Kini berada di titik terendah dalam sejarah modernnya. Tanggal 22 Mei 2025 akan dikenang sebagai salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah diplomatik modern. Sebuah babak baru terbuka, bukan melalui suara ledakan di medan perang, tetapi oleh keheningan yang memekakan dari sekutu-sekutu lama yang mulai memalingkan wajah mereka dari Israel. Di Tel Aviv, tidak ada lagi pesta diplomatik, tidak ada lagi tepukan punggung dari para pemimpin dunia, tidak ada lagi pernyataan dukungan tanpa syarat. Yang tersisa hanyalah suara sunyi, laporan-laporan yang meresahkan, dan sebuah kesadaran brutal bahwa dunia telah berubah. Media terkemuka Israel, Yediot Ahronot, mengeluarkan laporan yang langka dan menggetarkan. Mengutip sumber resmi di Kementerian Luar Negeri Israel, mereka mengatakan bahwa negara itu tengah berada dalam kondisi terburuk sepanjang sejarahnya. Ini lebih buruk dari bencana, dunia tidak bersama kita, ujar sang pejabat. Kalimat ini bukan sekadar ekspresi keputusasaan, tapi pengakuan pahit yang mewakili kepanikan sebuah negara yang terbiasa dilindungi oleh perisai kekuatan global. Pernyataan itu lahir dari realitas yang tak bisa lagi disangkal. Dunia, terutama negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra strategis Israel, kini mulai mengalihkan arah. Sejak pecahnya perang di Gaza pada akhir 2023, opini publik internasional mulai bergeser secara dramatis. Gambar-gambar yang membanjiri media sosial dan saluran berita memperlihatkan kehancuran luar biasa di jalur Gaza. Bukan hanya target militer, tetapi rumah-rumah penduduk, pasar, sekolah, bahkan tenda-tenda pengungsi menjadi sasaran. Dan yang paling mengguncang hati manusia di seluruh dunia, adalah tubuh anak-anak yang dibalut debu dan darah. Tidak ada narasi pertahanan diri yang mampu membenarkan jumlah korban anak-anak yang begitu tinggi. Tidak ada pidato diplomatik yang bisa membungkam tangis para ibu Palestina yang kehilangan segalanya. Dunia melihat itu semua, dan dunia mulai bertanya, sampai kapan ini akan dibiarkan? Di saat Israel terus melanjutkan kampanye militernya tanpa henti, dunia internasional semakin kehilangan kesabaran. Eropa, yang selama ini dikenal berhati-hati dalam mengkritik Israel secara terbuka, kini bergerak lebih tegas dan lebih keras dari sebelumnya. Pada seni malam yang sunyi, Inggris, Prancis, dan Kanada, tiga negara yang dulunya menjadi penjaga setiap posisi Israel di forum-forum internasional, mengeluarkan ancaman sanksi jika perang Gaza tidak segera dihentikan. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya diplomasi tingkat tinggi yang biasa. Tapi bagi Israel, ini adalah peringatan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kurang dari 24 jam setelah pernyataan itu, Inggris mengambil langkah konkret, menghentikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas masa depan dengan Israel, memanggil duta besar Israel di London untuk ditegur, dan bahkan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim ekstremis. Bagi Israel, langkah Inggris bukan hanya pengkhianatan, tapi juga pukulan ekonomi serius, karena Inggris merupakan salah satu mitra dagang terpenting dengan volume mencapai 9 miliar pound sterling per tahun. Di saat bersamaan, kabar dari Eropa semakin memburuk. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa berkumpul di Brussels untuk membahas proposal Belanda, yang mendorong peninjauan ulang seluruh perjanjian kemitraan antara Uni Eropa dan Israel. Ini bukan hal kecil. Ini adalah ancaman langsung terhadap legitimasi ekonomi dan politik Israel di kancah Eropa. Perjanjian itu, jika dicabut, bisa menyebabkan kerugian puluhan miliar dolar dan memutus akses strategis Israel ke teknologi tinggi, perdagangan ekspor-impor, hingga kerja sama militer dan pendidikan. Yang lebih menakutkan lagi, bukan ancaman itu sendiri, tapi atmosfer konsensus yang perlahan terbentuk di antara negara-negara Eropa. Mereka yang sebelumnya bersikeras pada dua negara, kini mulai berbicara tentang pengakuan sepihak terhadap Palestina. Dan ketika Perdana Menteri Prancis François Bayrou mengumumkan bahwa Prancis, Inggris, dan Kanada akan secara bersama mengakui negara Palestina, dunia tahu, Israel sedang benar-benar sendirian. Namun drama yang paling mencemaskan Tel Aviv tak terjadi di Brussels, Paris, atau London. Itu terjadi di Washington. Selama lebih dari 70 tahun, Israel bergantung pada dukungan mutlak Amerika Serikat. Baik pemerintahan Demokrat maupun Republik, dari Bush hingga Obama, dari Trump hingga Biden, semua menawarkan Israel perlindungan politik, bantuan militer, dan dukungan moral. Tapi kini, suara dari Washington mulai terdengar datar, dingin, dan ambigu. Ketika Israel mulai mengintensifkan serangannya ke Rafah, wilayah terakhir tempat lebih dari 1,3 juta pengungsi Gaza bertahan, Amerika Serikat memperingatkan. Tidak hanya secara diplomatik, tapi juga melalui langkah nyata.
Mereka menangguhkan pengiriman ribuan bom, termasuk bom berat seberat 2000 pon yang biasa digunakan untuk menghancurkan target besar. Mereka juga menghentikan pengiriman GBAM, teknologi yang mengubah bom konvensional menjadi senjata berpemandu presisi. Ini bukan hanya sinyal, tapi peringatan keras. Bahkan Washington tak lagi bisa membela strategi militer Israel yang dianggap membabi buta dan melanggar prinsip kemanusiaan. Namun, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersikeras. Ia menarik sebagian besar delegasi perundingan dari Doha, memutuskan untuk tidak mengejar gencatan senjata, dan terus melanjutkan kampanye militer di Rafah. Dalam pernyataan publiknya, Netanyahu menyatakan dengan lantang bahwa jika Israel harus bertarung sendiri, maka mereka akan bertarung sendiri. Jika kami harus berjuang sendiri, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, katanya. Ini bukan lagi sikap strategis, tapi ideologis. Bagi Netanyahu dan para pendukungnya, perang di Gaza bukan sekadar operasi militer. Ini adalah ujian eksistensial, pertaruhan antara kehormatan dan kehancuran. Tapi dunia tidak lagi melihatnya demikian. Dunia melihat penderitaan manusia, bukan politik. Dunia melihat mayat anak-anak, bukan kemenangan militer. Suara-suara dari dalam Israel sendiri mulai retak. Mantan juru bicara militer, Ronen Manelis, menyatakan bahwa tidak ada pejabat di dunia yang mendukung cara Israel berperang. Di layar channel 13, presenter politik Baruch Kara tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sial, bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Sementara itu, Yair Golan, mantan jenderal dan kini pemimpin oposisi, menyuarakan kritik yang menembus batas-batas diplomasi. Ia berkata, negara yang waras tidak membunuh anak-anak sebagai hobi. Kalimat itu menghantam jantung wacana politik di Israel. Ini bukan hanya kritik terhadap strategi militer, tapi terhadap moralitas seluruh kebijakan negara. Dan kini, pertanyaan terbesar menggantung di langit-langit diplomasi global. Kemana arah Israel setelah ini? Jika Amerika menolak menggunakan hak vetonya di PBB, maka sanksi internasional dapat dijatuhkan dalam hitungan pekan. Jika Uni Eropa mencabut kemitraan strategis, maka isolasi ekonomi akan menjadi kenyataan. Dan jika negara-negara Barat secara terbuka mengakui Palestina, maka seluruh fondasi narasi diplomatik Israel selama puluhan tahun akan runtuh dalam semalam. Inilah momen krisis yang tidak dibentuk oleh satu pertempuran besar, tapi oleh ribuan luka kecil yang tak pernah sembuh. Dunia menuntut jawaban dan dunia menuntut perubahan. Tapi Israel, dengan tekad yang semakin keras kepala, justru memilih jalan sunyi, yang membawanya semakin jauh dari panggung dunia.